Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulihil mustafa khairil anami wal wara wa ala man wati athara nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah fadh-dhalalah kulluha finnar. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kali marilah kita ucapkan syukur atas segala macam nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Karena kalau kita ingin menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan, tentunya jauh dari kata cukup tangan kita untuk menghitung. Atau bahkan bilangan yang kita gunakan untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan tentunya salawat beringat salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliaulah yang telah memberikan kita penerang, cahaya, lentera di tengah gelapnya malam, sehingga kita bisa mengetahui indahnya cahaya keimanan, indahnya cahaya keislaman, yang dengan ini Allah jadikan umat Nabi Muhammad SAW afdal ummah, sebaik-baik umat di antara umat-umat yang terdahulu. Pada kesempatan yang mulia ini jamaah sekalian, insya Allah kita akan sedikit membahas atau menyinggung salah satu dari tema yang begitu banyak syarat akan ilmunya, akan manfaatnya, yaitu berkaitan tentang as-sirah an-nabawiyah, perjalanan baginda Muhammad SAW, perjalanan sirah dari Rasulullah SAW, sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik nabi, yang harusnya kita sebagai seorang muslim mengetahuinya. Dan ternyata ilmu ini sudah banyak ditinggalkan oleh para muslim itu sendiri. Sehingga dia tidak mengetahui hakikat bagaimana perjuangan nabinya dalam mengarungi samudra dakwah yang penuh luka dan juga nestapa. Rasul SAW, beliaulah yang telah menjadikan atau membawa risalah agama ini. Minallahi risalah wa ala rasulil balag wa alaina taslim. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan risalah. Kemudian tugas seorang nabi adalah menyampaikan, dan kita sebagai umatnya menerima segala macam syariat yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'an, atau yang disampaikan oleh Rasulullah berupa hadis-hadis yang sudah kita ketahui bersama. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami sedikit sampaikan kepada jamaah sekalian terkait pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Kenapa kita harus belajar sirah? Ternyata ada beberapa faktor yang harus kita pahami bersama. Di mana ilmu sirah ini atau berkaitan tentang sejarah Nabi bukan hanya hal sepele. Dan bahkan sangat urgent sekali. Kita sebagai muslim harus tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Allah telah jadikan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh teladan yang hasanah, yang baik. Maka kita perlu tahu landasan apa, kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah. Pada kesempatan ini, izinkan saya sampaikan beberapa hal terkait urgensi dalam mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Yang pertama, termasuk di antara ahamiyati ta'allumi as-sirah an-nabawiyah, pentingnya dalam belajar sirah nabawiyah adalah sirah nabawiyah ini memiliki landasan atau sumber. Di antara yang membedakan antara sejarah-sejarah manusia muka bumi lainnya, Nabi Muhammad SAW ini sejarahnya berlandaskan dari hadis-hadis yang sahih. Maka bisa kita katakan ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan tahu manakah yang benar-benar merupakan sirah yang asli, yang sahih, atau mana sirah yang tidak benar. Ketika kita belajar sirah nabawiyah, kita akan tahu ini sirah yang benar sesuai dengan hadis Rasulullah yang sahih, atau ini sirah yang salah
Tapi kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita tidak akan mengetahui manakah sirah yang benar dan manakah sirah yang palsu mungkin atau dibuat-buat oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Maka dengan kita mengetahui sirah nabawiyah, kita akan tahu keautentikan atau keaslian dari sirah itu sendiri. Sehingga apabila nanti terdapat musuh-musuh Islam atau orang-orang yang benci kepada kaum muslimin, khususnya agama Islam ini, kita bisa tahu bahwasanya apa yang mereka sampaikan adalah tidak benar. Karena landasan kita sudah jelas bahwasanya sirah nabawiyah memiliki patokan atau sumber atau referensi yang kredibel. Dari mana? Yaitu dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentunya. Yang kedua, di antara manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah atau pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah mengetahui secara terperinci ma'rifatu tafasil hayatin nabi. Kita bisa mengetahui secara terperinci bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Karena beliau adalah sebaik-baik manusia, merupakan suri tauladan kita, maka kita harus tahu dari mulai beliau awal lahir bagaimana hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai kaumnya, sebagai umatnya mampu untuk mengambil ibrah. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah sedangkan kita tidak tahu hayatun nabi, kehidupan nabi bagaimana? Kehidupan nabi ketika masa kecil bagaimana? Kehidupan ketika beliau bersama para sahabat bagaimana? Kehidupan bersama istri-istrinya bahkan atau dengan cucu-cucunya. Ini kita perlu pelajari. Ketika kita mempelajarinya, ketika kita berhasil mengorek informasi terkait kemuliaan Rasulullah SAW dan ternyata memang dalam pengajaran beliau, dalam pendidikan beliau itu mulia sekali. Dan kemuliaan ini tidak akan kita rasakan apabila kita tidak mempelajari sirah nabawiyah. Dengan kita mengetahui itu semuanya, kita akan mudah untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jelas tadi sudah kita bahas, kita sampaikan bahwasanya Allah menjadikan Rasul kita sebagai uswatun hasanah. Karena uswatun hasanah kita perlu menirunya, iqtida, ittiba. Bagaimana kita menirunya? Bagaimana kita mencontohnya? Nah, tentu dengan kita memahami bagaimana sirah nabawiyah itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita akan sambung lagi pada kesempatan selanjutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita bersukacita menyambut bulan suci Ramadan. Bikin Ramadanmu lebih bermanfaat dengan menyimak sajian-sajian acara di channel Islamic Studio Record. Menunggu buka, enaknya mendengarkan kultum sejenak bersama ustadz-ustadz pilihan dan santri-santriwati dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rasyid. Jangan sampai kemudian kita menghamba kepada Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan kita baru sergap ibadahnya, baru sering bertaubat. Selama Ramadan, insya Allah live streaming sholat tarawih bersama imam pilihan di Masjid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rasyid. Ayo kawan, saatnya mengambil lipatan-lipatan pahala dengan ikutan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran bersama Qori Islamic Studio Record. Maka, ingin Ramadanmu bermanfaat? Simak channel Islamic Studio Record.